Oke, selamat pagi buat sahabat-sahabat odon, sahabat kaos. Oke, di tahun awal 2023 ini kita berharap ataupun saya berharap mudah-mudahan di tahun awal yang sangat awal ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dan bisa menjadi panutan buat keluarga kita masing-masing, dan semakin dekat rezekinya jauhkan musibah yang akan menyerengsarakan keluarga kita masing-masing. Oke, pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat para teman-teman yang udah like, udah subscribe. Tapi kalau yang belum, tolong subscribe ya, dikarenakan buat berkembang channel ini. Oke, buat sobat-sobat odon, sahabat kaos, di musim-musim ini mungkin bisa dikatakan musim yang ditakuti oleh para peternak ataupun para penghobi, yang bisa dikatakan yaitu musim penghujan. Jadi penghujan ini curahnya sangat tinggi kalau misalkan di daerah saya. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan di daerah kalian masing-masing apakah curah hujannya sangat tinggi? Ya, saya nggak tahu dikarenakan kita beda provinsi ya, wilayah. Oke, buat sobat-sobat odon, sahabat kaos, pembahasan pada pagi hari ini yaitu tentang kelinci yang bisa dikatakan yaitu mencegah, menanggulangi, ataupun bisa dikatakan gimana sih antisipasinya agar si kelinci kita bisa lebih menjaga kondisi kehidupannya ataupun hidup dia di cuaca yang sangat ekstrim ini. Ya, ini juga saya buat videonya gelap banget dikarenakan ada lampu ya di kandang. Jadi alhamdulillah bisa tertolong. Oke, buat sahabat-sahabat odon, sahabat kaos, kita balik lagi nih ke pembahasan yang mungkin bisa dikatakan antisipasi biar si kelinci itu tidak mudah sakit ataupun tidak mudah kembung. Nah, mungkin kalau misalkan dikatakan kelinci ini hewan-hewan yang sangat bisa dikatakan rentan ataupun gampang-gampang termasuk hewan yang kaget dengan cuaca perubahan yang sangat ekstrim. Nah, buat sahabat-sahabat kaos, nah di sini saya akan menjelaskan tentang kelinci yang mungkin bisa dikatakan antisipasi menjaga body badan dia. Nah, buat sahabat-sahabat, di sini kita melihara kelinci ini, kita juga harus tahu pola makan dia. Ini antisipasi ya, pola makan dia untuk mencegah. Jadi untuk mencegah body dia ataupun badan dia terkena penyakit yang ditakuti oleh kalian itu, yaitu penyakit kembung dan mati mendadak. Yang mungkin bisa dikatakan video-video tersebut juga udah saling berhubungan, cuman kita memperjelas juga ya supaya kalian tidak benar-benar salah tentang antisipasi kelinci tersebut, terutama untuk pemula. Oke, buat sahabat-sahabat kaos, di sini kita selalu menggunakan pola yaitu pola yaitu pola makan yang bisa dikatakan jangan berubah-ubah. Ya kalau misalkan kalian berubah-ubah bisa mengakibatkan kelinci fatal. Kenapa sih seperti itu? Kalau gini ya sobat, kalau misalkan kelinci ini adalah hewan, kata saya baru tadi bilang, yang hewan yang sangat rentan dan sensitif tentang suatu perubahan yang ekstrim. Nah, gimana sih caranya? Gini, saya bilang tekankan kembali. Kalau misalkan pemberian makan, jangan diubah-ubah pola makannya. Contohnya kalau misalkan bicara tentang waktu-waktunya jangan diubah-ubah. Karena kalau misalkan waktu sering diubah-ubah, jadi si kelinci ini dia akan kaget sebenarnya itu waktu makannya itu jam seberapa. Jadi dia merasa nggak konsisten ya. Jadi gini. Nah, kalau misalkan kalian ngasih makan jam 5 pada sore hari, tiba-tiba diubah lagi. Kalian ngasih jam 8 keseringan, terus ubah lagi, besoknya lagi jam 4, ntar besoknya lagi jam 7. Itu yang tidak dianjurkan oleh para peternak ataupun para penghobi yang udah tahu mungkin ya, dikarenakan si kelinci ini akan menjadi secara garis besar biasanya itu juga dia juga stres sobat, dikarenakan pola makannya itu tidak beraturan. Nah, ginilah contohnya secara logika kita berbicara tentang diri kita sendiri ataupun buat teman-teman.
kalian kan ibaratnya sarapan jam 7. Ketika sarapan jam 7 tidak ada, nah apakah perut kalian yang biasanya sarapan ya, apakah perut kalian akan menerima adanya tidak adanya sarapan pagi itu jam 7? Kita ubah lagi nih, oh ternyata ada sarapan atau jam 10. Perut kalian bakalan ibaratnya lapar dan keroncongan, bener tidak? Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti itu dikarenakan ke kelinci juga sama ya sobat ya. Jadi dia itu lagi-lagi lapar ketika hujan turun ataupun deras. Hujan turun dan deras, nah si kelinci ini merasa lapar. Ternyata di kandang itu tidak ada makanan. Jadi timbullah suatu kelaparan mereka, masuk angin. Nah, itu terjadinya kembung. Nah, kalau misalkan pemberian pakan juga, pola makan juga diubah-ubah. Kalau misalkan kalian coba-coba tentang ibaratnya biasanya dikasih rumput atau biasanya dikasih pelet atau biasanya dilayun nggak dilayun, nah itu juga berpengaruh buat si kehidupan si kelinci. Nah, kalau misalkan bicara tentang pola makannya, nah di suatu daerah saya pernah, yaitu di daerah Puncak yang pusatnya itu bisa dikatakan ekstrim banget ya cuacanya itu. Saya pernah main ke suatu teman itu Kang Asep ya di sana. Jadi rumahnya ini ada di bawah dasar banget ya sobat, di bawah dasar, seperti menurut saya seperti jurang. Nah, jadi kita turun ke bawah. Nah, di bawah ini ada disebut kampung, bukannya cuman ada beberapa penduduk, kalau misalnya salah itu 10 atau 15 ya. Jadi di bawah ini cuacanya ekstrim banget, dingin banget. Nah, di samping rumah Kang Asep ini ada air terjun. Jadi airnya ini melintasi cuman diperbatas oleh tembok ya. Jadi di situ suasana ekstrim banget. Ketika saya tanya, Kang, ini berpengaruh besar nggak sih sebenarnya ini kelinci? Kan ekstrim juga cuacanya dingin, berpengaruh besar. Terus mengantisipasinya gimana? Nah, si Kang Asep ini mengantisipasi di cuaca yang sangat ekstrim ini ya. Itu aja nggak hujan, dingin banget, apalagi misalkan curah hujan yang sangat sangat tinggi seperti ini. Jadi Kang Asep ini mengantisipasinya dengan memberikan air minumnya yaitu air hangat. Nah, jadi kelincinya itu dikasih air hangat agar peredaran darahnya itu, kalau orang juga sama ya, agar peredaran darah ataupun perutnya itu terjaga ya, biar hangat terus. Kang Asep itu alhamdulillah sangat membantu ya, membantu banget pemberian air hangat untuk si kelinci tersebut. Nah, kalau misalkan cuaca ekstrim ya silakan, kalau kalian mau nyoba nggak apa-apa. Itu saya pengalaman sharing dengan beliau ya, waktu flashback tahun 2000 sekitar 2019 atau 2018 ya, saya lupa itu ya. Jadi sekitar tahun itu. Nah, jadi kita secara berpikir secara logika, nah si Kang Asep ini kan benar-benar tinggal di suatu daerah yang mungkin bisa dikatakan enggak curah hujan tinggi, tapi ekstrim cuacanya dingin banget ya. Di bawah air terjun mengalir, dia dibatasi nama tembok aja, air terjunnya mengalir dari samping rumahnya. Dan misalkan dia ngasih antisipasinya kepada kelincinya itu dengan air hangat. Nah sobat, kalau misalkan kalian pengen atau pingin menerapkan seperti itu silakan saja. Nah di sini kita sharing-sharing aja, saya terapkan kembali ya. Kalau misalkan di suatu ekstrim cuaca ini, jangan mengganti pola makan ataupun berubah-ubah waktu. Kita kadang-kadang gini, kita males lah katanya ngasih makan ibaratnya jam 7, ntar jam 9. Kita males, ntar berubah lagi jam 10. Itu jangan seperti itu ya, enggak sobat-sobat ya. Timbulnya bakalnya apa? Bakalnya terganggu penyakit, apalagi kalau pola makannya berhubungan dengan ada indukan kelinci yang lagi beranak. Nah kalau misalkan lagi beranyak, wow seram sekali, bisa terjadi kanibalisme yang mungkin dikatakan kelaparan si induknya ya sobat-sobat. Nah mungkin video ini sangat sederhana, cuman kita kan lagi sedang bersharing aja.
Saya bukan guru ataupun saya bukan orang hebat, bukan. Kita cuman sekedar sharing, mudah-mudahan ilmu yang kita terapkan ataupun dari teman-teman terapkan juga bisa bermanfaat. Nah, kalau kita mau sharing-sharing ya silahkan aja. Saya juga hanya manusia biasa ya, yang mungkin bisa dikatakan berawal dari pengalaman jadi bisa tahu. Nah, oke buat sobat-sobat, jangan lupa nih untuk videonya like and subscribe agar video ini lebih berkembang. Subscribe-nya susah banget ngomongnya ya. Oke, kalau misalkan kalian ngelihat channel lagi yang lain-lain juga, tolong subscribe aja sobat. Jadi karena kan teman-teman yang lain juga yaitu berbagai ilmu supaya mereka lebih semangat kembali. Oke, di tahun 2023 pada hari ini, tahun awal ini, mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang sangat melimpah oleh Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di tahun 2002 itu banyak yang mungkin misalkan menjadi tidak penyemangat 2002, tinggalkan saja, kita berawal dari 2023. Oke sobat, video ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian untuk Odon Sahabat Chaos.